Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 4 SD Kreatif Insan Rabbani. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Senang sekali Ustazah Novi kembali bisa menjelaskan tentang materi muatan pelajaran PPKN. Masih di tema 6, cita-citaku. Kali ini materinya adalah keragaman suku bangsa, sosial, budaya di Indonesia bagian 2. Pada pekan yang lalu, Zaza sudah menjelaskan tentang keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia. Di antaranya adalah suku bangsa, bahasa daerah, dan juga satu lagi adalah pakaian adat serta rumah adat. Nah, sisanya hari ini akan Ustazah jelaskan juga ya. Sebelumnya, mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Abata, Bismillahirrahmanirrahim. Semangat menuntut ilmu. Nah, sebelumnya Ustazah Novi bahas dulu apa yang dimaksud dengan budaya dan kebudayaan. Karena seringkali di materi tema 6 ini Ustazah sering menyebut kebudayaan, budaya di Indonesia. Nah, kita awali dengan memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan budaya dan kebudayaan. Oke? Baik, kita mulai dari budaya. Apa yang dimaksud budaya? Pasti kalian sering sekali mendengar Indonesia kaya akan budaya. Nah, budaya adalah hasil pikiran, akal budi, dan karya cipta manusia dari hubungan antar anggota masyarakat maupun antara masyarakat dengan alam. Itu yang disebut budaya. Sedangkan kebudayaan adalah kegiatan hasil menciptakan akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Sebagai contoh yang ada di gambar adalah seni membatik. Seni batik merupakan kebudayaan Indonesia, kebudayaan bangsa Indonesia ya. Jadi kebudayaan itu adalah hasilnya, kegiatannya, kegiatan apa yang dilakukan oleh manusia ya, begitu ya. Hai, kita mulai dari bentuk-bentuk keberagaman budaya yang ada di Indonesia bagian 2 ya. Yang pertama yang kita bahas adalah upacara adat. Nah, oke, jadi apa yang dimaksud dengan upacara adat? Upacara adat merupakan suatu upacara yang diselenggarakan secara turun-temurun oleh sekelompok masyarakat yang terikat dalam suatu suku di suatu daerah. Jadi oleh karena itu, upacara adat di setiap daerah itu pastinya berbeda-beda. Contoh yang ada di gambar, Sazanovi mencantumkan upacara adat larung sesaji ya. Larung sesaji ini adalah upacara yang digelar oleh masyarakat sekitar pantai Pulau Jawa, baik di pantai utara maupun pantai selatan Pulau Jawa. Upacara adat larung sesaji ini dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk rasa syukur terhadap hasil tangkapan ikan. Wah, kemudian selanjutnya adalah upacara kebo-keboan. Ini unik sekali ya yang sebelah kanan. Nah, upacara kebo-keboan ini adalah upacara yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi. Mungkin di sini ada yang berasal dari Banyuwangi. Ya, jadi untuk upacara adat kebo-keboan adalah upacara adat yang dilakukan masyarakat Banyuwangi bertujuan untuk menolak bala dan musibah pada tanaman yang ditanam sehingga tanaman tersebut dapat tumbuh dengan baik, menghasilkan panen yang melimpah, panen yang memuaskan. Wah, unik sekali ya. Jadi upacara adat di masing-masing daerah itu tentunya berbeda dan sangat beragam sekali. Oke, bentuk keragaman yang kedua yaitu keragaman lagu daerah.
lagu khas suatu daerah yang dinyanyikan dalam bahasa daerah. Nah, itu yang disebut dengan lagu daerah ya. Lagu daerah dapat bercerita tentang alam, keagamaan, atau adat istiadat. Sebagai contoh, Ustazah sudah tampilkan lirik lagu daerah Ampar-Ampar Pisang. Lagu daerah tersebut berasal dari Kalimantan Selatan. Ada yang bisa menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang? Ustazah nyanyikan sedikit ya. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi dihurung bari-bari, mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya kakurupan, bengkok dimakan api, apinya kakurupan. Nah, seperti itu lagunya. Nah, Ustazah ada lagi nih lagu daerah yang berasal dari Papua yang berjudul Apuse ya. Ada yang bisa menyanyikan lagu Apuse? Ya, Ustazah coba nyanyikan ya. Apuse kokondao yarapwe sorendoreri wuflenso bani nema baki pase. Oke, satu bait saja. Oke, dari sini sudah kita perhatikan dua lagu daerah. Ternyata di masing-masing daerah atau masing-masing provinsi itu memiliki satu lagu daerah yang khas ya, pasti memiliki. Kira-kira lagu daerah dari Jawa Timur apa? Selanjutnya adalah bentuk keragaman berupa tarian tradisional. Tari tradisional biasanya menampilkan ciri khas daerahnya dan juga memiliki makna serta simbol tertentu. Sazanovi punya 3 contoh tarian tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama itu sebelah kiri itu ada tari saman ya. Tari saman berasal dari Aceh. Biasanya tari saman ini sangat spesial saat ditampilkan karena eh, fungsinya untuk menyambut para tamu atau membuka acara ya. Kemudian ada tari Skapur Sirih, itu yang berasal dari Provinsi Jambi, sedangkan yang bawah itu adalah tari Kipas Pakarena yang berasal dari Sulawesi Selatan. Coba kalian perhatikan ketiga tarian tersebut, masing-masing memiliki properti atau busana serta tata rias yang berbeda, mencirikan masing-masing daerahnya. Dan yang terakhir yang kita bahas pada hari ini adalah keberagaman senjata tradisional. Oke, pernahkah kalian melihat senjata tradisional dari berbagai daerah? Senjata tradisional umumnya berupa senjata tajam atau senjata khas suatu suku bangsa. Jadi masih ada kaitannya dengan suku bangsa ya. Oke, yang sebelah kiri ada golok dari DKI Jakarta ya. Biasanya dipakai suku Betawi ini biasanya. Kemudian yang di tengah itu adalah rencong, senjata tradisional dari Aceh. Dan yang sebelah kanan atas itu adalah keris dari Jawa. Biasanya kalian menemukan atau melihat keris ini pada acara apa? Kalau Sazanovi biasanya melihat acara keris ini di salah satu pakaian adat yang dipakai atau yang berasal dari Jawa, ya kan? Ya, jadi senjata tradisional, kemudian pakaian adat, tarian itu masih ada satu kesatuan, masih ada hubungan gitu ya. Inilah betapa kayanya Indonesia dengan segala macam keragaman budayanya, dari mulai suku bangsa, bahasa, pakaian, rumah adat, senjata, tarian, lagu, upacara. Nah, itu tentunya mungkin tidak dimiliki oleh bangsa lain. Nah, dengan penyampaian materi yang Ustazah berikan pada hari ini, harapannya bisa menambah pengetahuan, bisa menambah wawasan bagi siswa-siswi kelas 4 SD Kreatif Insan Rabani. Kalian boleh juga
terus menambah wawasan kalian tidak hanya dari ustazah tapi dari buku, dari artikel di internet, dari menonton video, kemudian dengan bertanya, melakukan pengamatan. Kalian bisa lakukan semua itu untuk belajar. Oke? Terima kasih sudah menyimak penjelasan ustazah pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.